Hari ini, saya singgah di sumber Polaman atau Telaga Polaman di Lawang, Malang. Sebuah kolam pemandian yang banyak dikunjungi anak-anak sampai orang dewasa. Puncak ramaian biasanya saat suroan, pengunjung datang sejak sore sampai dini hari. Polaman merupakan salah satu petirtaan atau tempat pemandian yang memiliki nilai sejarah tinggi. Nama Polaman dituliskan dalam Kitab Negara Kretagama, Pararaton, dan Kidung Harsawijaya. Menjadi lokasi pembuangan dan pengasingan Jaya Katuang, Raja Gelang-Gelang. Dia masih keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri yang digulingkan Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel atau Singasari. Jaya Katuang memberontak dan menyerang Singasari pada tahun 1292 Masehi sebagai balas dendam. Peristiwa itu terjadi ketika Raja Kertanegara sedang fokus menghalau ekspansi kerajaan Mongol. Singasari takluk, pusat pemerintahan lalu dipindah ke Daha, Kediri. 1 tahun kemudian, pasukan Mongol datang ke Jawa berniat menghukum Raja Singasari. Karena sudah terjadi perubahan kekuasaan, mereka lalu diajak Raden Wijaya bersekutu. Pasukan gabungan itu menyerbu dan membumi hanguskan keraton Daha Kediri. Jaya Katuang menyerah dan ditawan di sebuah tempat yang memiliki danau kecil dengan penjagaan ketat pasukan Mongol. Nama tempat itu adalah Polaman. Selama masa penawanan, Jaya Katuang menyelesaikan karya sastra berjudul Kidung Wukir Polaman, mengisahkan kehidupannya di tempat pengasingan. Konon, Jaya Katuang ditawan sampai tua dan meninggal di Polaman. Versi lain, Jaya Katuang dieksekusi di atas kapal pasukan Mongol sebelum pergi meninggalkan Jawa setelah diserang balik Raden Wijaya pendiri Majapahit. Sebagian warga setempat meyakini nama Polaman berasal dari kata Pakulaman. Ulam dalam bahasa Jawa berarti ikan. Sebab, di dalam kolam pemandian ini banyak sekali ikan seperti wader. Ikan wader dipercaya muncul dari dalam tanah, mengikuti aliran air dari sumbernya. Mitosnya, siapapun yang mencelakai ikan wader itu akan mengalami kejadian buruk. Dahulu beberapa arca pernah ditemukan di sekitar pemandian ini. Tapi banyak pula yang hilang karena dicuri. Pada era Hindia Belanda, pemerintah kolonial membangun jaringan air untuk kebutuhan mereka pada tahun 1900. Sampai sekarang, sisa bangunannya masih bisa dilihat. Air dari Polaman juga digunakan PDAM untuk melayani pelanggan di wilayah Lawang. Sayangnya, bentuk asli Polaman sebagian besar sudah berubah. Banyak tambahan bangunan, termasuk patung dan replika arca. Tapi itu tak menyurutkan sebagian orang untuk datang ke sini untuk ritual penghormatan terhadap leluhur. Di Polaman, salah satu tempat yang sering dituju pengunjung adalah tempat ini untuk lelaku ritual. Tapi ada juga yang percaya ini adalah punden petilasan Raja Singasari dan Majapahit. Tapi dipastikan ini adalah lokasi penahanan Jaya Katuang. Sebagian besar benda yang ada di punden ini adalah bangunan baru. Kecuali Watu Lumpang ini. Bisa jadi sudah ada sejak masa lalu. Difungsikan sebagai alas tiang bangunan atau untuk sarana ritual pemujaan. Tak jauh dari letak pemandian Polaman, terdapat sebuah goa. Konon, Jaya Katuang pernah bersemedi di goa itu. Benar atau tidak goa itu pernah jadi lokasi pertapaan Jaya Katuang, tentu perlu penelitian lagi. Warga juga menyebut sebagai Goa Semar, karena terdapat batu berbentuk mirip semar. Bila ingin melihat goa itu, dari kolam pemandian Anda masih harus menyusuri tangga. Jaraknya kurang lebih 600 meter dari lokasi pemandian dengan trek menanjak. Suasana di kolam pemandian ini sini sangat tenang dan asri, dikelilingi pepohonan besar. Ikan-ikan dibiarkan beranak pinak di dalam kolam. Polaman bukan sebuah kolam pemandian biasa. Jaya Katuang dan tempat ini memiliki sejarah penting. Keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari sejarah keruntuhan Singasari dan berdirinya Majapahit.